Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Apa kabar pagi Anda kali ini? Kamis 24 Oktober 2024. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir menemani aktivitas pagi Anda. Kamisnya begitu manis ya. Semanis hari ini yang luar biasa ya. Ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Dan sudah hadir bersama dengan Nisa kali ini narasumber yang cantik ya. Hadir bersama kita pagi hari ini bersama Kak ya. Nisa manggilnya Kak aja ini ya. Ada Mbak Irvani Dwi Lestari, ahli media kesehatan selaku terapi wicara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Kita akan kenalan dulu dan tema kita pagi hari ini adalah keluarga Fas, peran terapi wicara dalam optimalisasi kasus speech delay ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya, sama Mbak yang cantik ini pagi hari ini yang sudah hadir di studio Radio Fas FM. Assalamualaikum Mbak Fani. Waalaikumsalam Ibu. Waduh, dipanggilnya Ibu ini ya, biar akrab gitu, Mbak aja ya. Oke, Mbak. Ya, Mbak Irvani Dwi Lestari selaku terapi wicara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton keluarga Fas. Nanti Anda juga bisa bertanya melalui 314330 atau langsung saja di WhatsApp-nya Fas FM ya. Kalau mau telepon langsung saja di 0815 78709640-nya. Sebelum kita ke tema pagi hari ini Mbak Fani ya, peran terapi wicara dalam optimalisasi kasus speech delay. Kalau kita boleh tahu atau keluarga Fas juga ingin tahu sebetulnya tugas dari terapi wicara, apalagi kalau di rumah sakit ini, seperti apa Mbak Fani? Oke, jadi mungkin teman-teman semua masih asing banget ya sama terapi wicara itu karena di beberapa rumah sakit tentunya belum pasti ada terapi wicara. Jadi terapi wicara itu adalah bidang yang menangani kasus gangguan bahasa, bicara, menelan, irama kelancaran, dan tidak hanya untuk menangani kasus anak, tapi bisa menangani pada kasus dewasa. Dewasa. Iya, contohnya pada kasus stroke juga bisa. Iya, seperti itu. Jadi secara garis besarnya tugas dari terapi wicara adalah seperti yang diungkapkan sama Mbak Fani tadi ya. Dan kita ke tema pagi hari ini, peran terapi wicara dalam optimalisasi kasus speech delay. Agak-agak juga masih asing tapi juga beberapa sosial media ada beberapa artis ya yang sepertinya anaknya juga terkena dari speech delay ya itu bener. Gitu ya. Ya, Mbak Fani, speech delay ini sebetulnya apa? Oke, jadi speech delay itu adalah gangguan bahasa bicara di mana usia perkembangan bahasa bicara anak tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Atau contohnya bisa Fani contohin ya. Jadi semisal nih banyak kasusnya di anak usia 2 tahun. Seharusnya usia 2 tahun itu dia sudah memiliki 50-100 kata. 50-100 kata. Yaps, terus habis itu dia sudah bisa tahu nih minimal 5 anggota tubuh. Tapi ini banyak anak usia 2 tahun yang mulai baru 3 kata yang keluar, 5 kata yang keluar, contohnya baru kayak mama, papa, mam, bobo, pulang. Itu termasuk pada kategori speech delay karena kosakata yang dimiliki atau pembendaharaan katanya masih minim. Masih minim ya. Jadi di antara usia 1 sampai 2 tahun seharusnya seorang anak ini sudah punya kosakata lebih dari 50 kata. 50 kata ya. Nah, ini sebutan dari speech delay atau keterlambatan seseorang bicara itu tadi Mbak Fani ya. Dan sebetulnya penyebab speech delay ini apa Mbak Fani? Oh, penyebabnya itu cukup banyak. Yang pertama ada namanya genetik atau keturunan. Jadi ada keturunan bisa? Benar, keturunan itu bisa. Yang kedua adalah fase pasca hamil ibu. Bisa fase pasca melahirkan ibu. Terus abis itu masa perkembangan, fase tumbuhnya pada motorik kasarnya dari jalan merangkak yang terlambat itu juga bisa jadi resiko. Lalu setelah itu pola asuh orang tua yang beberapa kali saya temui ini cukup berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Seperti itu kiranya. Seperti itu ya, ternyata peran optimalisasi kasus speech delay ini untuk terapi wicara, tugas dari Mbak Fani ini tentunya ya. Jadi kalau di rumah sakit biasanya ketemu sama anak-anak kecil ya, atau bahkan juga tadi sudah diungkapkan kasus ini tidak hanya pada anak-anak tapi bisa juga pada kasus dewasa, terutama mereka yang terkena stroke itu tadi ya. Ini kalau untuk yang dewasa nanti dulu kita. Nanti untuk next time ya. Kalau boleh tahu juga tanda-tanda dari
seseorang atau anak ini kena speech delay ini seperti apa Mbak Fani? Itu yang tadi sudah Fani sebutkan, contohnya usia 2 tahun itu. Ini ada beberapa sih sebenarnya. Kalau dari usia 2-3 tahun itu biasanya kejelasan bicaranya sudah 50 menuju 70%. Jadi kita sudah mulai paham nih dia ngomongnya apa. Terus sudah mulai bisa menyusun kata 2-4 kata. 2-4 kata. Ya, itu di usia 2-3 tahun. Lalu ada lagi di usia 3-4 tahun, itu biasanya dia sudah mulai paham 2-3 perintah bertahap. Contohnya itu kayak, adek ambilin mama gelas dong. Nanti gelasnya taruh lagi di meja ya. Nah, itu di anak usia 3-4 tahun sudah mulai paham, sudah mulai tahu perintah bertahap. Lalu setelah itu menyusun kalimatnya udah mulai panjang, udah mulai 4-5 kata. Jadi kayak mama, ade minta uang buat jajan tuh. Iya. Jajan sekarang udah mulai lancar tuh, bisa diminta sama anak dengan mudah dan gampang. Lalu di usia 4-5 tahun atau usia mulai TK, mulai playgroup, itu biasanya perkembangannya bisa dilihat dengan jelas adalah dia mampu hafalan 1-10. Lalu sudah mulai bercerita kayak semisal, Bu, tadi adik main ini sama ini di sana, beli ini, beli itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fani ya untuk penjelasannya. Nah, selain Mbak Fani kan bertugas di rumah sakit, ini tentunya sebatas membantu atau memaksimalkan agar sang anak ini bisa lancar lagi untuk bicara. Nah, kalau orang tua di rumah ini, kita tahu kalau ciri-ciri dari speech delay ini seperti apa? Kok ini susah ngomongnya ya? Atau seperti apa Mbak Fani? Biasanya yang bisa dilihat dari orang tua itu pertama yang bisa dinotis adalah kalau semisal ini Bu, usia 1 tahun kok ketika diajak ngobrol dia nggak ngeliatin, dipanggil tidak mendengar, tidak menoleh, tidak lari, itu juga bisa. Lalu kalau usianya udah mulai masuk 2 tahun, biasanya ketika diajak ngobrol dia nggak nyambung. Ketika nggak nyambung, kalau enggak dia masih lari-lari ke sana ke sini, kontak matanya yang mudah pecah. Terus habis itu ketika diberi perintah atau disuruh apa, dia nggak paham apa maksud ibu, dia yang masih semaunya sendiri. Nah itu adalah kita perlu notice bahwa itu perlu untuk diajak ke terapi wicara. Itu bisa dimulai dengan ketemu dokter anak dulu untuk diobservasi lebih lanjut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani untuk penjelasannya. Kita tunggu juga untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung bersama dengan Mbak Fani untuk pertanyaannya di 0815 7870 9640-nya. Lalu peran terapi wicara, peran Mbak Fani untuk optimalisasi kasus speech delay ini, penanganannya dimulai dari mana biasanya Mbak Fani? Oh, kalau biasanya kita lihat dari usianya terlebih dahulu. Kira-kira dia keterlambatan berapa step di bawah usianya. Itu namanya observasi. Nah, kita observasi dulu nih, dia permasalahannya di mana aja. Bahasanya sajakah atau bicaranya sajakah atau suaranya, mungkin ada gangguan makan menelannya. Nah, kita mulai dari yang paling penting, yaitu semisal dia ada gangguan menelan atau gangguan makan. Kita kejar dulu di masalah gangguan makannya. Ketika dia tidak punya gangguan makan, kita kejar di gangguan bahasanya, karena kita perlu pemahamannya dulu. Nah, baru kita masuk ke gangguan bicaranya. Itu ketika penanganannya sering disebut dengan intervensi. Nanti di dalam kita biasanya dominannya sih masih sering bermain ya, metodenya memang banyak bermain karena anak-anak beda kalau dewasa ya. Kalau anak-anak kan rasanya kalau dikasih kartu terus dia akan jenuh. Jadi kita dominannya latihannya bisa pakai puzzle, pakai mainan-mainan anak seperti biasa. Jadi yang lebih menyenangkan ya, tentunya kita harus menciptakan ruangan yang asik untuk anak-anak karena ketika dia nggak nyaman, terapinya juga tidak akan efektif. Baik, butuh berapa lama ini sang anak untuk proses terapi agar bisa lancar bicaranya ketika anak ini kena speech delay, Mbak Fani? Kalau waktunya berapa lama tidak bisa dipastikan karena semuanya kembali lagi pada kondisi pasien. Jadi pasien itu speech delay itu sebenarnya adalah dominannya gangguan penyerta.
Jadi ada gangguan utamanya. Contohnya takutnya kalau pasiennya itu ada intellectual disability dengan gangguan speech delay, atau autisme dengan gangguan speech delay, atau ADHD dengan gangguan speech delay, atau orang tua yang menggantungkan hasil terapinya full di tempat terapi, itu juga akan membuat hasil yang didapatkan akan semakin lama dan memerlukan waktu dan jangka panjang. Karena peran orang tua kan di sini cukup dituntut ya. Iya. Jadi memang seberapa penting sebetulnya keterlibatan orang tua ini dalam proses terapi wicara untuk kasus ini? Wah, cukup penting sekali karena seperti ini. Anak itu terapi biasanya cuman 30 sampai 1 jam. 30 sampai 1 jam. Ya, 1 minggu itu syukur-syukur bisa 2 kali. Tapi kalau orang tuanya sibuk, biasanya cuman dikasih seminggu sekali saja. Kalau seminggu sekali ketemu kita 40 menit lah normalnya ya, tidak akan bisa mengejar program yang kita beri ke orang tua. Jadi kan biasanya di rumah dia lama tuh, dari pagi sampai sore, Senin sampai Minggu. Jadi peran orang tua yang dituntut banyak di sini. Karena nantinya selesai terapi kita selalu beri home program untuk dilakukan di rumah. PR-nya contohnya kalau bahasa anak sekolah ya, itu biasanya diminta untuk melakukan home program biar program terapi yang kita beri tetap tercapai dengan kerjasama yang baik dengan orang tua. Sebenarnya tidak hanya orang tua, biasanya kan ada yang bersama pengasuh, mbahnya, kakaknya, seperti itu. Baik, jadi memang orang tua berperan penting agar sang anak ini juga ketika mengalami speech delay ini bisa lancar kembali, tidak langsung pasrah ke Mbak Fani di rumah sakit ya. Bener banget. Ya, jadi memang dibutuhkan dukungan penting dari orang tua itu sendiri. Makanya kalau orang Jawa dulu bilang ini Mbak Fani ya, istilahnya kalau punya anak bayi ini harus lebih ceriwis lagi, setiap hari harus ngajak ngobrol. Ini ternyata punya pengaruhnya Mbak Fani. Iya, tapi sesekali ada yang pola pikir orang lama yang suka menjadi keliru dan masalah. Jadi kayak yang semisal yang tadi dimaksud Mbak itu benar, memang harus cerewet, harus ngomong terus ya. Tapi ada yang seperti ini, contohnya biasanya kalau jalannya dulu ngomongnya entaran. Kalau enggak biasanya anak cewek yang ngomongnya duluan, cowoknya entar gitu. Iya, biasanya ada istilah seperti itu. Iya, benar. Pola pikir itu yang sekarang sangat membuat banyaknya kasus speech delay karena orang tua menormalisasikan bahwa nggak apa-apa, ntar pasti waktunya ngomong juga dia akan ngomong sendiri. Padahal ketika keterlambatan nggak dikejar, itu akan membuat keterlambatan yang berlanjut. Ada faktor-faktor yang akan membuat memperkeruh nantinya ketika kita mengejar keterlambatan yang sebelumnya karena sudah tambah lagi. Baik, terima kasih Mbak Fani. Lalu Mbak Fani, sebetulnya dampak speech delay ini kalau tidak ditangani sedini mungkin ini akan berdampak seperti apa pada sang anak? Oke, kayak tadi yang Fani jelasin, kalau keterlambatan ini kita abaikan atau kita normalisasikan, itu akan membuat dampak perkembangan setelahnya juga akan terlambat. Contohnya ini, ketika dia umur 3 tahun kok belum diterapi juga, bahwa orang tuanya masih berpola pikir bahwa nggak apa-apa, nanti pasti ada waktunya dia ngomong, sekolahin aja. Nanti ketika dia sekolah, dia tidak bisa komunikasi, jatuhnya emosi. Ketika emosi dia marah, lalu akan membuat emosinya juga semakin buruk karena dia belum dapat komunikasi. Jadi dampaknya ketika dia tidak langsung diterapi akan memperburuk emosionalnya dan akan menambah lagi permasalahan selanjutnya. Baik, jadi memang harus ketika sang anak sudah lebih dari 2 tahun kok kelihatannya susah banget ini ya untuk berbicara, maka selain juga peran orang tua, coba bawa ke Mbak Fani ya. Rumah sakit ya tentunya ya. Baik, untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mbak Fani pagi hari ini silahkan manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Jadi speech delay ini apakah bisa dicegah dari awal ketika sang ibu mengandung? Ini kita sudah berjaga-jaga atau seperti apa Mbak Fani? Bisa. Jadi itu biasanya waktu fase hamil kita harus memperbanyak gizi, vitamin, lalu olahraga yang baik karena nanti ketika nutrisi anak baik, anak pun akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, biasanya kita harus sering komunikasi dengan anak. Lalu yang ketiga ada permasalahan yang sangat sering muncul pasca corona itu adalah
pertama kemampuan sosial anak yang buruk. Jadi Iya. kita harus sering-sering ngajak anak itu keluar rumah, ketemu teman-temannya, biar mereka ngobrol pakai bahasa alien mereka itu nggak apa-apa, karena itu akan menambah kosakatanya. Lalu yang kedua adalah hentikan mainan-mainan HP dan televisi, karena sebenarnya itu ada plus minusnya. Memang plusnya ketika kita mainnya berdua dengan orang tua atau pengasuhnya, anak itu akan menambah pengetahuan. Contohnya ketika nonton yang tidak asing itu biasanya Cocomelon. Nah, itu dia ini ya. Cocomelon itu biasanya kalau anak-anak lihat seneng tuh, wah Cocomelon apa ini lucu, nyanyi-nyanyi. Tapi ketika tidak didampingi, dia hanya melihat saja, tidak terjalin komunikasi dua arah. Sedangkan anak itu perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dua arah. Nah, di sini peran orang tua dituntut. Ketika orang tua berani konsisten untuk memberikan HP, konsekuensinya adalah dia harus menemani. Tapi kalau tidak, berarti konsekuensinya dia akan melihat putra-putrinya tumbuh dengan pertama. Dampaknya itu emosionalnya akan tidak stabil. Kedua, akan menimbulkan hiperaktivitas. Yang ketiga adalah kemandiriannya akan berkurang. Dan yang keempat akan menjadi anak yang malas. Nah, itu dia ya. Nah, ini juga sejalan dengan pertanyaan dari keluarga Fas di pagi hari ini. Apakah paparan gadget ini pada anak ya akan beresiko speech delay? Lalu pada usia berapa orang tua seharusnya mulai khawatir kalau anak belum bisa bicara? Ini bisa diulang lagi Mbak Fani tadi ya. Di awal tadi sudah diinformasikan. Iya. Jadi seperti ini, HP itu kalau bisa jangan diberi di anak usia 1-5 tahun, karena itu golden age anak. Jadi di mana usia perkembangan anak sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya. Di usia itu berilah anak mainan-mainan yang bermutu. Contohnya ajak keluar rumah bermain bersama teman-temannya, lalu ajak main puzzle, baca buku cerita, bermain yang tidak memakai gadget dan televisi menurut saya. Lalu bisa kita lihat itu biasanya usia 1,5 tahun sudah bisa kita lihat. Contohnya ketika bahasa Jawanya itu kayak dililing. Ya, kayak bahasa Indonesianya ya dililing tuh. Dipuji-puji gitu itu ya. Biasanya kayak dipanggil, adek, dia nggak noleh, nggak ngerespon. Itu kita perlu notice kenapa nih? Karena di situ kita juga bisa tes gangguan pendengarannya. Ketika dililing kok nggak noleh, dipanggil nggak noleh. Terus habis itu kalau 1,5 tahun itu dia udah mulai bisa ngomong yang kepotong-potong, kayak maem biasanya kalau enggak mimi bu gitu aja sih. Jadi 1,5 tahun itu udah bisa kita lihat. Baik, dan ini juga yang terjadi Mbak Fani ya, bahwasanya kalau kadang ada yang mengajarkan bahwasanya endok gitu, padahal harusnya langsung sendok gitu ya. Sebenarnya mengajarkan dengan bahasa atau kata cadel ini boleh tidak Mbak Fani? Itu aku kurang ngasih tahu ya tadi ya, belum kurang berarti itu yang sangat perlu digarisbawahi karena banyak permasalahannya di situ. Jangan ajarin anak dengan bahasa cedal-cedal kayak gitu atau dicela-celatin bahasa Jawanya ya, karena itu akan menumbuhkan mindset anak bahwa bener kok orang sama ibu dikasih taunya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya yang dipotong. Contohnya adek mau apa, mau adiknya yang jawab jannya, berarti dia taunya bukan jajan tapi dia taunya ini tuh jan. Contohnya adek ayo kita maem, dia taunya bukan ini maem. Jadi kalau semisal mau memberi stimulasi pada anak, berikan kata yang lengkap. Contohnya adik kita maem, ayo kita maem dulu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fani ya. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mbak Fani selaku terapi bicara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, Anda bisa manfaatkan di 0815 78709640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini Mbak Fani ya. Tetap di Dialog Kesehatan dengan tema peran terapi bicara dalam optimalisasi kasus speech delay.
Selamat pagi keluarga Fas, kembali lagi pagi hari ini masih bersama dengan Nisa dan juga Mbak Fani. It's so funny. Mbak Irvani Dwi Lestari, ahli media kesehatan selaku terapi wicara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Dan tema kita pagi hari ini adalah peran terapi wicara dalam optimalisasi kasus speech delay. Anda keluarga Fas bisa bertanya dengan Mbak Fani pagi hari ini di 0815 7870 9640-nya. Tanyanya boleh sama Nisa, tapi nanti juga tak lempar ke Mbak Fani ya, karena bukan bidangnya Nisa. Ya, dan kita kembali lagi ke speech delay tadi. Sebetulnya tadi juga sudah diinformasikan sama Mbak Fani ya, dari usia berapa kita harus khawatir kalau sang anak ini ternyata mengalami speech delay. Lalu Mbak Fani ya, apakah speech delay ini selalu terkait dengan masalah perkembangan lainnya seperti autisme atau gangguan pendengaran? Oke, jadi sebenarnya speech delay itu adalah gangguan penyerta. Jadi gangguan yang dibawa dari salah satu gangguan. Contohnya yang tadi disebutkan sama Mbak Nisa. Jadi kayak autisme itu adalah sebuah gangguan yang biasanya disertai dengan gangguan speech delay. Oke. Jadi speech delay itu sebenarnya adalah gangguan penyerta. Jadi kenapa banyak kasusnya speech delay itu sulit. Jadi perlu waktu yang lama karena gangguan utamanya yang mungkin harus kita benahi dulu. Gangguan pembawanya. Jadi di sini biasanya banyak, ada salah satunya cerebral palsy, itu ada gangguan penyertanya yaitu speech delay, autisme, ada namanya ADHD atau activity hyperactivity disorder. Terus habis itu ada gangguan pendengaran yang penyertanya adalah speech delay. Baik, dan apakah anak speech delay ini termasuk anak-anak yang masuk juga berkebutuhan khusus, atau memang kalau seseorang atau anak ini berkebutuhan khusus berarti speech delay? Sebenarnya tidak. Jadi berkebutuhan khusus itu dominan kalau dia ada gangguan utamanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani ya. Tadi juga sudah ada pertanyaan. Coba kita baca lagi. Ada pertanyaan tadi sudah dibaca. Apakah speech delay selalu terkait dengan masalah perkembangan lainnya? Dan juga sekarang ini Mbak Fani ya, banyak di beberapa sosial media ya. Ini muncul ada beberapa multivitamin atau beberapa produk kesehatan yang menyatakan ini bisa untuk menyembuhkan kasus speech delay ini. Sebenarnya benar nggak Mbak Fani? Oke, itu hoax sekali ya. Hoax ya. Karena nggak ada namanya obat atau vitamin yang akan menumbuhkan anak untuk gampang bicara atau mudah ngomongnya. Vitamin itu fungsinya biasanya hanya untuk menambah nutrisinya, gizinya atau vitaminnya. Tapi saya jelaskan dari awal bahwa tidak ada obat atau vitamin apapun yang dapat menumbuhkan atau mempercepat perkembangan bahasa bicara anak. Baik, terima kasih Mbak Fani. Speech delay ini nanti bisa hilang sendiri tanpa dibawa misalnya terapi, tanpa peran orang tua, atau nanti bisa sembuh sendiri, ini bisa lancar lagi? Oke. Speech delay itu bukan penyakit. Jadi speech delay itu adalah gangguan. Kalau penyakit itu nanti bisa sembuh kalau tidak diapa-apain. Contohnya ini kita luka dikit aja, itu nggak diapa-apain nanti kering sendiri. Nah kalau speech delay ini ketika dia tidak segera ditangani akan memperburuk. Jadi nanti akan semakin banyak keterlambatan yang harus dikejar sama anak dengan gangguan speech delay, yang nantinya akan membuat anak ini perlu waktu yang lebih lama lagi untuk mengejar keterlambatannya. Baik, terima kasih juga Mbak Fani ya. Dan sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ada Ibu Desi. Mbak Fani, anak saya sudah mulai tumbuh gigi, jalan ngomongnya juga bersamaan saat usia 7 bulan ini ya. Dan saat ini sudah usia 2 tahun, sudah lancar bicaranya, hafal bernyanyi juga. Apa perkembangan anak saya ini normal Mbak Fani? Sedangkan teman-temannya ada yang belum bisa apa-apa. Ini malah lompat sekian step mungkin ini ya Mbak Fani, atau seperti apa? Selagi pertumbuhan motorik kasarnya baik, jadi dari tengkurap, duduk, terus merangkak jalannya
itu tidak terlewati, lalu pada usia 2 tahun kosakatanya sudah lebih dari 50 sampai 100 kata, berarti itu normal. Ibu tidak perlu khawatir untuk perkembangan anak. Karena perkembangan anak itu yang pasti, Bu, jangan dibandingkan dengan orang lain. Kasihan putra-putrinya kalau keseringan kita bandingkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Tadi sudah dijawab ya sama pertanyaan dari Mbak Desi. Nah, dari speech delay kasus yang ada di anak-anak, kita ke kasus yang dewasa atau seseorang yang terkena stroke. Seperti apa penanganan speech delay ini pada penderita stroke, Mbak Fani? Oh, biasanya kalau penderita stroke itu diagnosisnya bukan speech delay, tapi dominannya ada namanya afasia, dysarthria, dan disfagia, dan masih banyak lainnya. Kalau kasus yang sering saya temui adalah afasia. Afasia sendiri adalah gangguan bahasa, yang kiranya biasanya orang tua itu ketika diajak ngobrol tidak nyambung. Ketika contohnya kayak mau ngomong apa nih, misal Pak mau makan sama apa, bapak tuh mau sama telur nih, tapi bapak mau mengungkapkan telur itu kesulitan, jadi harus kita pancing kayak mau makan apa Pak, telur atau ayam atau telur, nanti bapak baru bisa jawab, oh mau telur nih bapak. Kalau yang dysarthria itu biasanya pasien dengan kondisi pelo atau ngomongnya nggak jelas. Kalau di anak-anak itu kita sering taunya celat nah, tapi kalau di orang tua sebutannya pelo. Terus habis itu disfagia itu gangguan menelan. Biasanya orang tua yang makanya suka bercecer keluar. Kalau enggak, ketika menelan makanan selalu tersedak. Itu biasanya terjadi di orang tua. Seperti itu. Baik, Mbak Fani ya. Dan sudah bergabung bersama dengan kita juga ini Mbak Fani, ada Ibu Rani. Selamat pagi, salam kenal Mbak Rani. Mbak Fani, Rani tanya sama Mbak Fani ini ya. Anak saya usia 9 bulan sudah bisa bicara dengan beberapa kata yang jelas. Namun setelah mengalami kejang di usianya 12 bulan, semua kemampuannya hilang termasuk kemampuan bicara. Dan usia 18 bulan saat ini baru bisa berkata mama dan papa. Sedangkan sebelumnya sudah cukup banyak. Apakah anak saya ini mengalami speech delay dan apakah anak saya ini bisa kembali normal berbicaranya? Terima kasih Mbak Fani. Oke, tadi kan sama Ibu sudah dijelaskan bahwa Ade pernah mengalami kejang. Kejang seperti ini kita perlu attention yang lebih karena kejang ini bisa menyebabkan menyebabkan beberapa faktor. Contohnya kerusakan pada fungsi otaknya. Jadi kan kalau kejang itu ada getaran yang berlebih pada tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan itu. Nah, yang nantinya bisa menjadi penyerta tumbuh kembang anak yang terlambat. Kalau 18 bulan baru mulai 2 kata, itu kita perlu notice Ibu karena di usia 1,5 tahun sampai 2 tahun itu minimal sudah ada 20 kata. Kalau di usia 2-3 tahun saja sudah 50, berarti 2-3 tahun minimal 20-25 kata. Nah, itu bisa Ibu konsultasikan ke DSA atau ke dokter spesialis anak. Gimana nih, kenapa anak kita kok tumbuh kembangnya beda setelah pasca kejang. Nah, itu dari dokter anak nanti kiranya akan diobservasi lebih lanjut. Kalau dari Fani itu perlu untuk diperiksakan karena 18 bulan kok baru kosakatanya masih terbatas padahal tadinya sudah banyak. Baik, terima kasih Mbak Fani. Dan Mbak Fani, apakah usia anak ini akan mempengaruhi efektivitas terapi bicara dalam menangani kasus speech delay? Oh iya, tentunya itu sangat mempengaruhi karena penanganan yang cepat di usia yang lebih dini akan mempermudah program kerja yang kita berikan. Tapi ketika usianya semakin dewasa akan dipengaruhi dengan beberapa faktor yang nantinya akan mengikuti dan itu akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai target terapi yang kita berikan atau yang kita tuju. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani ya untuk paparannya tentang speech delay. Dan bagaimana evaluasi kemajuan terapi dilakukan untuk menilai efektivitas terapi bicara pada anak dengan speech delay itu tadi? Kalau biasanya saya evaluasi itu setiap akhir sesi terapi.
Jadi saya sampaikan kepada orang tua bagaimana aktivitas anaknya tadi di dalam. Saya beri materi ini, tapi di materi ini adik tidak mau, di materi ini adik mau mengikuti dengan baik, adik kooperatif, adik mau ini mau itu. Nanti setelah itu kita berikan home program ke orang tua. Home programnya nanti Bu, tolong dilakukan aktivitas sesuai yang tadi dilakukan di rumah sakit untuk diulangi di rumah. Dan bisa dilakukan berkali-kali karena di rumah adalah waktu yang panjang. Nah nanti biasanya setiap ketemu lagi kita beri lagi materi terapi. Nanti setelah itu baru kita tanya, tadi di rumah bagaimana, kemarin di rumah bagaimana Bu untuk latihan ininya. Nanti setelah itu baru kita beri lagi home program seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Kalau tadi kan diungkapkan sama Mbak Fani ya, bahwasanya speech delay ini biasanya juga ada pada anak yang berkebutuhan khusus. Kalau dibalik ini ya, misalnya ada seorang anak yang justru dia hiperaktif, tapi mengalami speech delay. Apakah pernah mengalami atau menemukan kasus seperti ini Mbak Fani? Oh, sering sekali, karena anak hiperaktif itu berarti kontak matanya kurang baik atau kurang konsisten. Ketika anak hiperaktif kita mau ngasih materi ini, materi itu, dia tidak bisa duduk tenang, dia masih berlari-lari, jadi dia tidak bisa fokus pada satu permainan, yang mengakibatkan ketika kita kasih materi dia tidak fokus. Padahal modalitas terapi wicara atau modalitas kita belajar adalah fokus. Ketika fokusnya mudah beralih, apa yang kita targetkan akan kita beri ke anak itu tidak akan tercapai. Jadi permasalahannya dominannya adalah di hiperaktif dan kontak mata yang terbatas. Karena biasanya kalau hiperaktif berarti kontak matanya terbatas. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Fandi. Dan juga keluarga Fas sudah ada yang bergabung bertanya di siang hari ini. Mbak, saya pernah baca kalau ada faktor lain pemicu anak speech delay, salah satunya adalah kesalahan pada fase MPASI-nya. Apakah ini benar? Benar, jadi nanti ketika fase MPASI-nya salah, kemampuan oralnya kurang baik. Nanti akan menyebabkan anak itu kemampuan artikulasi atau kejelasan bicaranya akan kurang. Jadi banyak anak yang kayak gerakan lidahnya kurang optimal, gerakan tutup buka mulutnya kurang optimal. Itu biasanya difaktori dari MPASI. Seperti berarti memang benar adanya bahwasanya ketika kesalahan MPASI ini akan berpengaruh pada kondisi seorang anak terkena speech delay ini. Baik, untuk anak keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mbak Fani selaku terapi bicara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, Anda bisa manfaatkan di 0815 78709640-nya. Yang mudah bisa dilakukan seorang ibu di rumah, apalagi ibu baru ini ya, untuk mengajarkan sang anak sesuai tahapannya untuk bisa lancar berbicara. Ini apa Mbak Fani? Yang pertama, yang pasti jangan diberikan HP dan televisi. Yang kedua, jangan mempermudah anak untuk meminta apapun. Kayak semisal meminta apapun tuh dia dengan mudahnya dia dapat, karena itu tidak akan menumbuhkan motivasi anak buat ngomong. Sedangkan kita di sini dituntut untuk menumbuhkan motivasi anak ngomong. Ketika motivasinya kurang, dia akan malas ngomong dan dia memilih nanti sama ibu udah ada, semuanya udah tersedia, ngapain aku harus komunikasi sama ibu. Terus habis itu kita harus sering-sering bercerita. Jangan biarkan anak, walaupun anak belum paham, belum mudeng apa yang kita maksud, sering-sering aja diajak ngobrol. Kayak misal, Dek, ada habis ngapain? Oh, ada habis makan ini ya. Oh, ini enak loh, Dek. Jadi biar anak itu paham bahwa berarti aku harus ngomong nih, biar ibu tahu apa mauku, apa pengenku. Karena ketika anak itu nggak ngomong, orang tua harus jangan diberi, karena ketika semuanya diberi ya dia bakal nunjuk-nunjuk aja, nyeret-nyeret aja, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fandi. Ini juga ada pertanyaan menarik ini, ada dari Ibu Mbak Naya ini ya. Saat ini usia kehamilan saya sudah menginjak di trimester terakhir, dan alhamdulillahnya saya belajar untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu Mbak Fani. Mulai dari mendengarkan atau menstimulus sang calon bayi dengan musik-musik klasik yang katanya ini juga nanti akan mempengaruhi perkembangan
perkembangan tumbuh kembang otaknya. Lalu nantinya ketika lahir, kira-kira di usia berapa kita boleh misalnya jelang tidur mau bacakan dongeng? Terima kasih. Oh, kalau itu bisa sejak anak usia 1,5 tahun. Jadi dia sudah mulai paham. Dia sudah mulai paham dan mulai tertarik pada buku bergambar. Iya. Nah, ketika buku bergambar itu sudah mulai dirasa anak itu tertarik, kita bisa mulai dari usia itu. Jadi kalau Fani biasanya ngajarinya di usia 1,5 tahun, tapi kalau mau di usia 1 tahun kiranya anak sudah tertarik dengan situasi seperti itu, tidak apa-apa diberikan di usia 1 tahun. Cuman biasanya kalau usia 1 tahun kan terlalu dini ya. Iya. Tapi kalau mau diberikan juga tidak apa-apa. Itu justru malah stimulasi dari dini yang baik. Baik, dan tadi kalau menstimulus dengan musik klasik, ini sebenarnya ada pengaruhnya juga. Sebenarnya kalau itu adalah ranah dokter anak ya, jadi saya tidak bisa masuk dalam ranah itu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Kita akan kembali lagi setelah ini, Oke. setelah jeda iklan berikut ini dengan Keluarga Fas. Masih di dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, bersama dengan Mbak Fani selaku terapi wicara. Kembali lagi Keluarga Fals yang hari ini masih di dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, dan masih bersama dengan Mbak Fani selaku terapi wicara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Dengan tema pagi hari ini adalah peran terapi wicara dalam optimalisasi kasus speech delay. Sudah banyak tadi yang dipaparkan sama Mbak Fani. Ada juga beberapa penjelasan seperti apa speech delay itu tadi, dan juga beberapa keluarga Fals yang juga bertanya sama Mbak Fani. Dan kita ke beberapa pertanyaan lagi ini Mbak Fani ya. Selamat pagi Mbak Fani, senang sekali alhamdulillah bisa mendengar suara Mbak Fani. Anak saya sekarang sudah berumur 6 tahun lebih, tapi untuk berkomunikasi masih belum lancar. Apakah pengaruh waktu umur kurang dari 1 tahun ini pernah terkena step atau kejang sampai 2 kali? Apa ada saran Mbak Fani atau pengobatan seperti apa yang harus kami jalani? Terima kasih sebelumnya. Ada dari Bu Eza. Oke, halo Ibu Eza. Jadi tadi kan sudah dijelaskan dari Ibu bahwa sebelum usia 1 tahun ya tadi Mbak Nisa pernah mengalami kejang atau step. Nah, itu mungkin bisa jadi faktornya karena saya tidak bisa bilang itu faktornya atau tidak, tapi mungkin itu bisa jadi faktornya karena kejang atau step itu dampak buruknya adalah akan timbulnya permasalahan pada fungsi otaknya. Nah, ini kan tadi dibilang ada usia 6 tahun ya, Sudah tapi 6 komunikasinya belum lancar. Coba dibawa ke dokter spesialis anak. Biasanya nanti dari dokter spesialis anak itu dikonsulkan atau dijelaskan juga, adik itu perlu terapi wicara saja kah? Atau perlu namanya okupasi terapi? Atau perlu tes psikolog? Baik. Karena usianya sudah usia prasekolah ya, 6 tahun. Jadi kiranya memang diperlukan terapi, biasanya sama dokter spesialis anak akan disarankan untuk terapi dulu, baru nanti akan dilakukan tes psikolog. Tapi saran Fani, coba dibawa saja ke dokter spesialis anak. Jangan kita main tebak-tebakan dengan kondisi anak. Karena nantinya ketika usianya sudah bertambah terus, kita akan sulit mengejarnya. Walaupun dirasa nanti kiranya mungkin usia 6 tahun itu kita akan terlalu banyak step yang kita kejar, setidaknya kita masih ada waktu untuk ngejarnya. Karena ada nanti akan ketemu usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Makin kita nanti akan banyak faktornya nanti yang akan kita kejar. Banyak step-step yang akan tambah untuk kemungkinannya untuk terlambat. Jadi saran Fani, Ibu ajak aja dek ke dokter spesialis anak atau ke puskesmas dulu, kalau tidak ke klinik. Nanti biasanya akan dirujuk ke dokter spesialis anak. Baik, terima kasih Mbak Fani. Lalu sebagai seorang terapi wicara ini, sebetulnya apa tantangan terbesar yang sering ditemui oleh terapis wicara dalam mengoptimalkan perkembangan bahasa dan bicara anak dengan kasus speech delay ini? Oke, tantangannya biasanya anak yang kurang kooperatif. Anak yang kurang kooperatif itu biasanya yang masih semaunya sendiri, tidak paham perintah, masih yang lari-lari, disertai dengan hiperaktif,
kontak matanya yang masih pecah, karena ketika hiperaktif dan kontak matanya masih belum terarah, kita sulit untuk memberikan materinya. Kalau tidak, pasien yang sulit dengan orang baru, biasanya dia menangis sepanjang terapi. Ada yang sampai 2 bulan terapi, dia masih menangis. Jadi materi yang kita berikan tidak optimal. Jadi karena kondisi anak menangis, marah, tantrum, biasanya materi yang diberikan kurang optimal. Lalu setelah itu juga keadaan orang tua yang denial dengan kondisi anak itu cukup menjadi tantangan kita, karena orang tua selalu berorientasi pada anak orang lain, bukan anak ibu bapaknya sendiri nih, yang membuat kita kayak kita jadi takut salah memberi penjelasan bahwa nggak bisa Bu, ibu nggak bisa kayak gitu, ibu harus paham ini putra putrinya perlu perhatian yang khusus. Perhatian yang khusus itu belum tentu anaknya itu Bu, beda dengan orang lain. Kita hanya perlu memberi waktu dan space yang berbeda, yang pasti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Sebelum nanti kita juga sudah mau closing ini Mbak Fani ya, ada satu pertanyaan juga. Kalau gangguan pengucapan kata yang bisa menghambat perkembangan sang buah hati, ini apakah juga bisa disebut sebagai kasus speech delay? Gangguan pengucapan kata itu di apanya Ibu? Kalau semisal di bahasa itu biasanya pemahaman dan ekspresif atau pengungkapannya yang kesulitan, itu juga speech delay. Lalu pengucapan yang kejelasannya kurang, kayak semisal mau bilang papa bilangnya tata, karena dia kesulitan bilang pa, itu namanya gangguan artikulasi, juga bisa disebut dengan speech delay. Oke, terima kasih ya Mbak Fani. Dan ternyata hampir di jam 10 pagi. Tidak terasa ini perbincangan yang istimewa, alhamdulillah juga Mbak Fani ya. Dan terakhir ini tentunya untuk keluarga Fas, terutama para orang tua baru atau yang baru akan punya baby ini ya, yang harus dipersiapkan agar punya anak yang sesuai dengan perkembangannya, step by step, bisa lancar, tidak mengalami speech delay. Ini seperti apa Mbak Fani? Yang pertama, pada fase hamil kita harus benar-benar memperhatikan gizi, nutrisi, vitamin yang masuk pada tubuh kita. Cek ke dokter sesuai dengan perintah dari dokter. Lalu yang kedua, jangan biasakan anak itu mendapatkan apa yang dia mau secara mudah. Jadi buat barang-barang milik anak atau barang-barang yang mau kita beri ke anak itu dengan mahal, biar tumbuh motivasi ngomongnya. Lalu hilangkan pola pikir bahwa nanti jalannya dulu, ngomongnya terakhir. Anak cewek banyak ngomongnya, yang cowok entaran gitu. Terus habis itu sering-sering diajak komunikasi dari anak bayi sampai dia besar, karena ketika dia terbiasa diajak ngobrol, anak itu juga akan mudah untuk timbul motivasi ngomongnya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Fani minta tolong sekali jangan berikan dengan mudah gadget dan televisi, karena walaupun itu adalah bukti kita mengikuti perkembangan zaman, tapi untuk usia anak 1-5 tahun atau mungkin usia sampai 7 tahun, Fani tidak menyarankan untuk memberikannya, karena nanti akan mengganggu tumbuh kembang anak. Sayang, generasi penerus kita akan gugur sendiri karena kemajuan zaman itu. Mungkin kiranya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Fani untuk waktunya di siang hari ini. Alhamdulillah, semoga juga bermanfaat untuk keluarga Fas di rumah. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Iya, dan demikian tadi keluarga Fas ya, dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton bersama dengan Mbak Irfani Dwi Lestari, ahli media kesehatan selaku terapi wicara, dengan tema peran terapi wicara dalam optimalisasi kasus speech delay. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.